Pemirsa, pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang ada dalam draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang kini tengah disosialisasikan terus menjadi sorotan. Komisioner Komnas HAM RI Munafrizal Manan mengaku khawatir bila RUU tersebut disahkan akan terjadi kemunduran demokrasi dan bisa terbentuk sistem kepemimpinan negara yang otoriter. Draft rancangan undang-undang terbaru yang menjadi sorotan adalah pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden akan dijatuhi pidana penjara paling lama 4,5 tahun atau denda 200 juta rupiah. Selain itu, bagi penghina lembaga negara seperti DPR bakal dikenakan hukuman penjara 2 tahun. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Munafrizal Manan, menyebutkan jika undang-undang ini disahkan, maka akan terjadi kemunduran demokrasi. Lebih jauh, ia juga mengkhawatirkan akan terjadi reinkarnasi otoriterisme. Dalam pandangan Munafrizal, di tengah teknologi yang terus berkembang, sudah selayaknya para pejabat publik bersikap lebih lentur dan mampu menampung aspirasi publik dengan baik. RUU KUHP ini, kalau ini nanti disahkan menjadi undang-undang KUHP, yang dengan mudah bisa dikait-kaitkan kebebasan warga negara untuk berpendapat itu dengan penyerangan terhadap martabat dan kehormatan presiden dan wakil presiden, ini kan bisa mencederai kebebasan berpendapat itu. Karena dari perspektif hak asasi manusia, setiap orang itu diberikan jaminan untuk berpendapat. Seperti diketahui, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sebenarnya pernah dicabut Mahkamah Konstitusi tahun 2006 silam. Kini dihidupkan kembali melalui pasal 218 dan 219 yang ada di draft RUU terbaru. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij, mengatakan bahwa pasal tersebut berbeda dengan keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Edi menjelaskan salah satu perbedaan yang nyata adalah soal pembagian delik. Pasal yang dihapus oleh MK merupakan delik biasa, sementara dalam draft RKUHP adalah delik aduan. Artinya, aparat penegak hukum tidak bisa bertindak tanpa adanya aduan langsung dari presiden maupun wakil presiden. Kalau dalam pembagian delik, pasal penghinaan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan delik biasa. Sementara dalam RUU KUHP itu merupakan delik aduan. Kalau delik aduan, itu yang harus melapor sendiri adalah presiden atau wakil presiden. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM saat ini tengah melakukan sosialisasi mengenai RKUHP tersebut sejak Mei lalu. Sosialisasi menyasar mulai dari perguruan tinggi, aparat penegak hukum, hingga lembaga swadaya masyarakat di sejumlah kota di Indonesia. Dari Jakarta, Yosepina Damaris dan Yuda Triprastyo, iNews melaporkan.